Pada pertemuan yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang perairan Indonesia berdasarkan satu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia, ya. 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS ketiga. 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia. 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara. 5 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang hak dan kewajiban kapal asing dalam melaksanakan lintas damai melalui perairan Indonesia. 6 PP Nomor 37 Tahun 2002 tentang hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan melalui alur laut kepulauan yang ditetapkan. Hukum laut. Segala peraturan yang berhubungan dengan laut. Hukum laut nasional. Hukum yang mengatur tentang laut yang wilayah lautnya berada dalam kekuasaan satu negara. Hukum laut internasional. Hukum yang mengatur tentang laut yang wilayah lautnya berada di bawah kekuasaan lebih dari satu negara, sehingga pengaturannya melalui perjanjian internasional atau bisa bilateral atau multilateral. Konsep kelautan abad 17. Res nullius dari John Sheldon. Ya. Right of Innocent Passage. Kemudian res communis dari Grotius. Pada konsep laut abad 17. 1. Res nullius. Laut dapat dimiliki dengan menguasai dan mendudukinya. Siapapun dapat mengambil bagian atas lautan tersebut menjadi miliknya, yang kemudian ia dapat membatasi penggunaannya. Menurut John Sheldon berpendapat bahwa
akses terhadap lautan adalah terbatas karena laut ada yang memiliki atau mare clausum, pembatasan akses lautan. Dua, res komunis. Semua umat manusia memiliki laut, sehingga laut terbuka bagi manusia dalam pelayaran maupun penggunaan lainnya. Menurut Hugo de Groot atau Grotius, laut bebas dilayari oleh siapapun atau mare liberum, kebebasan pelayaran. Dua, res komunis. Semua umat manusia memiliki laut, sehingga laut terbuka bagi manusia dalam pelayaran maupun penggunaan lainnya. Menurut Hugo de Groot atau Grotius, laut bebas dilayari oleh siapapun. Mare liberum, kebebasan pelayaran. Right of innocent passage atau aturan laut damai. Hak semua negara untuk melintasi atau melayarkan kapalnya melalui perairan laut teritorial suatu negara pantai. Sesuai dengan ketentuan hukum laut internasional dan peraturan perundang-undangan negara pantai. Ordonansi 1939 atau aturan laut teritorial dan lingkungan maritim. Lembaran negara atau Stadblad 1939 nomor 442 pasal 1 ayat 1 membagi wilayah daratan Hindia Belanda dalam bagian yang terpisah dengan laut. Wilayah laut Hindia Belanda lebarnya 3 mil laut, diukur dari garis rendah daripada pulau-pulau. Wilayah laut Indonesia lebarnya 3 mil laut, diukur dari garis air terendah daripada pulau-pulau dan bagi pulau yang merupakan bagian dari wilayah daratan dari Indonesia. Batas wilayah laut Indonesia berdasarkan Ordonansi 1939 nomor 442 adalah 3 mil. Ya. Kemudian deklarasi Juanda menjadi 12 mil tanggal 13 Desember 1957. Batas laut teritorial yang lebarnya 12 mil diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik terluar pada pulau-pulau NRI. Undang-Undang Nomor 4 PRP
garis miring 1960 tentang perairan Indonesia. Laut wilayah Indonesia ialah lajur laut selebar 12 mil laut diukur dari titik terluar garis air terendah dari pulau-pulau terluar. Deklarasi Juanda diakui dalam UNCLOS 1982 pasal 3 lebar laut teritorial. Setiap negara mempunyai hak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya sampai suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan konvensi ini. UNCLOS pasal 33 zona tambahan. 1. Dalam suatu zona yang berbatasan dengan laut teritorialnya yang dinamakan zona tambahan. Negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan untuk a. mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam wilayah atau laut teritorialnya. B. Menghukum pelanggaran peraturan perundang-undangan tersebut di atas yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya. 2. Zona tambahan tidak dapat melebihi 24 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Kemudian gambar dari zona tambahan. ZEE Indonesia. Pengumuman pemerintah RI tanggal 21 Maret 1980. ZEE Indonesia yaitu jalur di luar wilayah Indonesia atau 12 mil laut yang lebarnya 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. UNCLOS pasal 57. Lebar ZEE tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia Pasal 2. Pengertian dari ZEE. Di ZEE ini negara pantai memiliki hak-hak berdaulat yang eksklusif
untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alam serta yurisdiksi tertentu terhadap a. Pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan. B. Riset ilmiah kelautan. C. Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Di dalam ZEE, kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut. Tetapi diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional. Lihat peta. Teritorial ZEE dan laut lepas. Laut teritorial atau wilayah 12 mil laut. Kedalaman penuh negara pantai. Zona ekonomi eksklusif 200 mil atau 350 dengan landasan benua. Hak eksklusif ekonomi negara pantai. Tidak ada hak pomis. Lautan lepas. Eksploitasi diatur oleh Badan Otorita Internasional. Hak berlayar di laut teritorial. Sebuah negara mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya sampai batas laut teritorial, tetapi mempunyai kewajiban menyediakan alur pelayaran lintas damai, baik di atas maupun di bawah permukaan laut. Gambar peta alur laut Kepulauan Indonesia atau ALKI. UNCLOS pasal 17 atau pasal 11 sampai 17 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 96 hak lintas damai. Dengan tunduk pada konvensi ini, kapal semua negara, baik berpantai maupun tak berpantai, menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial. UNCLOS pasal 18 atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 96. Pengertian lintas atau meaning of passage. 1. Lintas berarti navigasi melalui laut teritorial untuk keperluan a. melintasi laut tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh
di tengah laut atau roadstead atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman atau B. Berlalu ke atau dari perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau roadstead atau fasilitas pelabuhan tersebut. 2. Lintas harus terus-menerus, langsung, serta secepat mungkin. Namun demikian, lintas mencakup berhenti dan buang jangkar. Tetapi hanya sepanjang hal tersebut berkaitan dengan navigasi yang lazim atau perlu dilakukan karena force majeure atau mengalami kesulitan atau guna memberikan pertolongan kepada orang, kapal, atau pesawat udara yang dalam bahaya atau kesulitan. UNCLOS pasal 19 atau pasal 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 96. Pengertian lintas damai. 1. Lintas adalah damai sepanjang tidak merugikan kedamaian, ketertiban, atau keamanan negara pantai. Lintas harus dilakukan sesuai dengan ketentuan konvensi. 2. Lintas suatu kapal asing harus dianggap membahayakan kedamaian, ketertiban, atau keamanan negara pantai. Apabila kapal tersebut di laut teritorial melakukan salah satu kegiatan sebagai berikut. A. Setiap ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, atau kemerdekaan politik negara pantai yang melanggar asas hukum internasional. B. Setiap latihan atau praktek dengan senjata macam apapun. C. Setiap perbuatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang merugikan bagi pertahanan atau keamanan negara pantai. D. Setiap perbuatan propaganda yang bertujuan mempengaruhi pertahanan atau keamanan negara pantai. E. Peluncuran, pendaratan, atau penerimaan setiap pesawat udara di atas kapal. F. Peluncuran, pendaratan, atau penerimaan setiap peralatan dan perlengkapan militer. G. Bongkar atau muat setiap komoditi
mata uang atau orang secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter negara pantai. H. Setiap perbuatan pencemaran dengan sengaja dan parah yang bertentangan dengan ketentuan konvensi ini. Parah itu apa? I. Setiap kegiatan perikanan. J. Kegiatan riset atau survei. K. Setiap perbuatan yang bertujuan mengganggu setiap sistem komunikasi atau setiap fasilitas atau instalasi lainnya negara pantai. L. Setiap kegiatan lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan lintas. UNCLOS pasal 22 atau pasal 14, 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 96. Alur laut dan skema pemisah lalu lintas di laut teritorial. Negara pantai perlu memperhatikan keselamatan navigasi. Dapat mewajibkan kapal asing melalui laut teritorialnya, mempergunakan alur laut dan skema pemisah lalu lintas kapal. Gambar peta alur laut Kepulauan Indonesia atau ALKI berdasarkan PP nomor 37 tahun 2002. Pasal 24 UNCLOS kewajiban negara pantai. 1. Negara pantai tidak boleh menghalangi lintas damai kapal asing melalui laut teritorial kecuali sesuai dengan ketentuan konvensi ini. Negara pantai khususnya tidak akan A. Menetapkan persyaratan atas kapal asing yang secara praktis berakibat penolakan atau pengurangan hak lintas damai, atau B. Mengadakan diskriminasi formal atau diskriminasi nyata terhadap kapal negara manapun atau terhadap kapal yang menyangkut muatan ke, dari, atau atas nama negara manapun. 2. Negara pantai harus mengumumkan secara tepat bahaya apapun bagi navigasi dalam laut teritorialnya yang diketahuinya. Pengaturan selat untuk pelayaran. Pasal 42 UNCLOS. Negara yang mempunyai selat berhak membuat aturan berkaitan dengan lintas laut melalui selat tersebut dengan memperhatikan ketentuan konvensi. 1. Keselamatan pelayaran dan pengaturan lintas laut.
2. Pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran laut. 3. Pencegahan penangkapan ikan, termasuk penyimpanan alat penangkapan ikan dalam palka. 4. Muat atau bongkar komoditi, mata uang atau orang yang bertentangan dengan perundang-undangan, bea cukai, fiskal, imigrasi, dan kesehatan. Pasal 27 UNCLOS, yurisdiksi kriminal di atas kapal asing. 1. Yurisdiksi kriminal negara pantai tidak dapat dilaksanakan di atas kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial untuk menangkap siapapun atau mengadakan penyidikan yang bertalian dengan kejahatan apapun yang dilakukan di atas kapal selama lintas damai, kecuali apabila akibat kejahatan itu dirasakan di negara pantai. B. Apabila kejahatan itu termasuk jenis yang mengganggu kedamaian negara tersebut atau ketertiban laut wilayah. C. Apabila nakoda kapal atau wakil diplomatik, pejabat konsuler negara bendera minta bantuan penguasa setempat, atau D. Apabila tindakan demikian diperlukan untuk menumpas perdagangan gelap, narkotika, atau bahan psikotropis. Demikian, terima kasih atas perhatiannya.